Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Semoga kita semua diberi kefahaman, keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Untuk hari ini pembelajaran kita yaitu SKI ya, Sejarah Kebudayaan Islam. Di bab pertama yang akan kita bahas adalah dakwah awal Islam. Jadi pertama kali Islam masuk ke Arab itu bagaimana ya, kemudian dakwahnya Rasulullah itu bagaimana, akan kita bahas di bab yang pertama ini. Nah, poin-poinnya yaitu yang pertama, masyarakat Arab jahiliyah pra-Islam. Yang kedua, dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini nanti dakwah di sini termasuk bagaimana strateginya Rasulullah SAW untuk menghadapi orang-orang kafir. Maksudnya menghadapi di sini yaitu bagaimana caranya Nabi Muhammad menyampaikan agama Islam kepada mereka. Yang ketiga yaitu tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap hal baik yang kita lakukan atau setiap hal baik yang dilakukan itu tidak selalu berjalan dengan baik. Di sini makanya ada tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu siapa saja yang menentang, bagaimana tantangan yang dihadapi, itu nanti akan dibahas di bab 1 ini. Kemudian yang terakhir yaitu ketabahan dan keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Kita langsung masuk ke materi yang pertama yaitu masyarakat Arab jahiliyah. Jahiliyah merupakan zaman kebodohan. Di sini bukan berarti orang-orangnya bodoh loh ya. Di sini dinamakan zaman kebodohan itu bukan berarti orang-orangnya bodoh. Ya, kita lihat dulu penjelasannya. Zaman di mana akhlak manusia sangat buruk, perbuatan maksiat terjadi dengan bebas, tidak ada yang menyembah Allah. Mereka telah melupakan ajaran nabi-nabi terdahulu. Ya, jadi yang dimaksud zaman kebodohan itu bukan bodoh otaknya, bukan bodoh pikirannya, tapi buruk moralnya, buruk akhlaknya. Ya. Karena dulu orang-orang Arab itu pintar, pandai mereka. Ya, bukan berarti kok dinamakan zaman kebodohan terus orang-orangnya bodoh, enggak. Tapi yang bodoh, yang buruk itu adalah akhlak mereka. Akhlak mereka sangat buruk, rusak. Perilaku manusia ketika zaman itu rusak. Semuanya menyimpang dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh nabi terdahulu, yaitu ajaran samawi. Ajaran yang mengesahkan atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri masyarakat jahiliyah pada umumnya mereka menyembah berhala, walaupun sebagian ya tetap masih ada yang mengikuti ajaran nabi terdahulu, masih ada. Contohnya siapa? Abu Bakar. Nah, Abu Bakar itu masih mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Agamanya agama Hanif, yaitu agama ketauhidan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Berhala yang mereka sembah itu ya mereka buat sendiri. Jadi Tuhannya mereka buat sendiri, membuat berhala kemudian disembah. Ada yang dari emas, ada yang dari perak, batu, kayu, dan masih banyak lagi. Kemudian berhala-berhala itu diletakkan di sekeliling Ka'bah yang katanya ya
itu berhala berjumlah kurang lebih 360 berhala. Di antara itu ada 4 yang paling besar, yaitu Manat, Lata, Uzza, dan Hubal. Jadi ada 4 berhala yang paling besar. Kemudian ciri-ciri selanjutnya suka berbuat maksiat. Perbuatan maksiat itu perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya berjudi, zina, mabuk-mabukan, ya, dan masih banyak lagi. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu suka berfoya-foya. Berfoya-foya itu menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan harta untuk berpesta, untuk tadi bermain judi, untuk mabuk-mabukan. Jadi kegemaran orang Arab jahiliyah pra-Islam itu maksudnya sebelum Islam datang, itu mereka sangat suka berpesta. Nah, nanti mengadakan pesta, kemudian mabuk-mabukan bersama, ya. Nah, karena adanya hal itu, dengan kekafiran yang merajalela, kemudian Allah mengangkat seorang pemuda untuk menjadi utusannya dan meluruskan kembali ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu serta untuk menyempurnakan akhlak manusia. Siapa dia? Ya, yang jelas adalah beliaunya junjungan kita, ya, yang tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad sudah ada, ya, sudah lahir. Ketika zaman jahiliyah terjadi itu Nabi Muhammad sudah lahir. Kemudian beliau bertahanut atau memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di Gua Hira. Beliau bertahanut selama 40 hari di sana. Kemudian di malam yang terakhir, tepatnya tanggal 17 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wahyu yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di LKS kalian ada, nanti dilihat, dibaca ya. Bersama dengan turunnya wahyu itu menjadi bukti bahwa Muhammad telah diangkat menjadi seorang rasul atau utusan Allah. Nah, mulailah nanti Nabi Muhammad berdakwah kepada bangsa Arab jahiliyah. Cukup itu saja dulu ya. Untuk nanti cara berdakwah Rasulullah bagaimana, strateginya bagaimana, akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa selain melihat atau menonton dan belajar dari video ini, bukunya juga dibaca supaya lebih paham. Kalau ada yang kurang difahami atau belum paham, nanti bisa langsung tanya ke Pak Ajib lewat WA, SMS, atau telepon. Kita akhiri dulu untuk hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.